Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Fitrah Eko Mashuda, NIM T2017-1246. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan yang telah saya buat tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas, yang mana judulnya adalah Strategi Pembelajaran Information Shared menggunakan media pembelajaran YouTube untuk meningkatkan kreativitas berpikir dan hasil belajar siswa dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam Sistem Daring kelas 9 SMP Negeri 1 Puger. Bab pertama adalah latar belakang masalah. Jadi munculnya suatu judul tadi itu harus memiliki suatu masalah. Masalahnya apa? Adanya judul tentang sistem daring ini diakibatkan oleh munculnya pandemi COVID-19 ini, atau yang disebut dengan adanya virus coronavirus. Jadi ditegaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, bahwa kegiatan belajar mengajar itu diberhentikan secara tatap muka, namun bisa dilaksanakan secara daring atau secara online. Namun itu tidak melulu 100% harus secara online, tapi itu tergantung kebijakan dari seorang guru. Misalkan guru memberikan tugas diantarkan ke rumah-rumah para peserta didik, kemudian peserta didik disuruh untuk mengantarkan jawabannya ke rumah guru. Itu bisa seperti itu, karena itu sesuai kebijakan oleh guru. Bila lembaganya itu berada di pedesaan dan sulit dengan adanya sinyal, boleh seperti itu. Kata Bapak Nadiem Makarim bahwa adanya coronavirus tidak 100% melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring, namun itu tergantung kebijakan dari guru tersebut. Untuk menanggulangi problematika sistem daring ini, salah satunya guru bisa memberikan solusi, yakni dengan menggunakan media YouTube. Mengapa YouTube? Karena YouTube bisa memberikan peserta didik transfer of knowledge atau mentransfer ilmu pengetahuan. Di YouTube itu banyak sekali, bila guru itu bisa mencari dengan cermat materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, di situ banyak sekali di YouTube. Maka YouTube adalah salah satu platform atau media yang cocok untuk peserta didik dengan pembelajaran sistem daring ini. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir dan hasil belajar peserta didik melalui sistem pembelajaran information shared menggunakan media YouTube pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 9 SMP Negeri 1 Puger. Bab yang kedua adalah kajian teori. Yang pertama, sistem pembelajaran information shared. Apa sih sistem pembelajaran information shared itu? Jadi, yang disebut sistem pembelajaran information shared adalah komponen materi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mempermudah peserta didiknya mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan menggunakan strategi pembelajaran mempermudah guru untuk memberikan materi kepada si peserta didik ini. Dengan adanya sistem pembelajaran ini, itu dapat mempermudah antara guru dengan peserta didik. Kegunaan strategi pembelajaran itu berguna sekali bagi guru maupun bagi peserta didik. Bagi guru sendiri, dengan adanya strategi pembelajaran itu dapat memberikan pedoman bahwa cara untuk memberikan materi kepada peserta didiknya itu bagaimana, dengan cara bagaimana, dan mudahnya itu seperti apa, dapat menggunakan strategi pembelajaran. Bagi siswa itu sendiri, strategi pembelajaran berguna untuk mempermudah proses pembelajaran
penerimaan materi dari guru kepada si peserta didik itu sendiri. Jadi strategi pembelajaran information short itu adalah cara belajar baik itu secara kelompok maupun individu untuk mencari informasi. Bisa itu lewat koran, internet, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian media YouTube sebagai media pembelajaran. Mengapa harus YouTube? Karena salah satu media yang menurut saya itu lebih mudah adalah media YouTube. Karena di media YouTube itu proses transfer of knowledge itu lebih mudah. Mudahnya itu karena apa? Di YouTube itu berupa gambar, berupa visualisasi, yang mana itu mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan guru melalui YouTube tersebut. Karena dengan divisualisasikan, nanti itu akan mempermudah kita untuk mengingat materi tersebut. Kemudian kemampuan berpikir kreatif dan hasil belajar peserta didik. Berpikir adalah kemampuan memanipulasi mental. Jadi berpikir di sini adalah ketika kita memikirkan sesuatu, kemudian kita memberikan keputusan, maka itu disebut dengan berpikir. Ketika kita memiliki sebuah masalah, kemudian kita berpikir keras untuk menyelesaikan masalahnya, itu disebut berpikir. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan berkreasi atau menciptakan dari pikiran kita. Yang pertama kita berpikir, kemudian memunculkan ide kreatif atau menciptakan, itu disebut dengan kemampuan berpikir kreatif. Itu. Sedangkan hasil belajar adalah proses akhir ketika kita sudah melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Dari sisi guru, hasil belajar adalah tindakan mengajar yang diakhiri dengan proses evaluasi. Itu dari sisi guru. Dari sisi peserta didik, hasil belajar adalah berakhirnya pengajaran dari proses belajar. Jadi kalau sudah diakhiri, kita akan mendapatkan hasil belajar dari apa yang kita pelajari selama proses pembelajaran itu tadi. Kemudian pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menghayati, memahami, meyakini, serta mengamalkan agama Islam. Agar apa? Agar peserta didik dapat menghormati agama lain dan juga dapat menciptakan kerukunan beragama, antar agama, antar suku, ras, dengan cara melalui bimbingan, pengajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Kemudian adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Apa sih penelitian tindakan kelas itu tadi? Penelitian tindakan kelas adalah proses meneliti apa saja masalah yang ada di dalam kelas. Tujuannya untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang ada di kelas. Subjek penelitian tindakan kelas ini tepatnya di SMP Negeri 1 Puger kelas 9 dengan berjumlah 32 siswa, yang mana 13 siswa perempuan dan 19 siswa laki-laki. Bab yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan dari siklus pertama dan juga siklus kedua. Siklus pertama ini sudah bagus namun masih belum maksimal. Karena apa? Karena guru ketika memberikan suatu materi di YouTube itu masih kurang baik dalam memberikan instruksi kepada peserta didiknya. Jadi peserta didik masih bingung ketika mempelajari materi yang ada di YouTube. Jadi disebut miskomunikasi. Untuk siklus 2 menghasilkan penelitian yang sangat memuaskan, yang mana ketika sebelum siklus, kemudian siklus 1 itu terjadi sebuah perubahan
Dan yang mana di siklus 2 ini itu lebih meningkat lagi dari siklus pertama, karena sebelum siklus itu pembelajarannya yang secara monoton dan membuat bingung peserta didik. Dengan adanya siklus ini itu memberikan kemudahan bagi peserta didik, yang mana peserta didik diberikan kemudahan untuk mencari informasi di mana saja dan kapan saja dan melalui apa saja dengan menggunakan information sheet ini. Apalagi medianya menggunakan YouTube yang memudahkan bagi peserta didik itu sendiri. Kesimpulannya, jadi dengan adanya siklus itu tadi, siklus pertama dan siklus kedua, itu menimbulkan dampak yang positif kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sistem daring itu tadi. Jadi adanya dampak positif pada strategi pembelajaran information sheet melalui media YouTube dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam sistem daring di SMP Negeri 1 Puger. Rekomendasinya adalah bagi guru, karena adanya penelitian ini dilakukan karena ada COVID-19, bisa dilakukan secara offline atau tatap muka. Itu akan memudahkan peserta didik mencari informasi di mana saja, bisa di internet, bisa di koran atau yang lainnya. Itu akan memudahkan peserta didik meskipun tidak sistem daring. Kemudian untuk para peneliti yang lain, karena penelitian ini secara terbatas dan dilakukan ketika adanya COVID-19, jadinya ada sistem daring atau pembelajaran daring, maka untuk peneliti, kami sebagai peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian tindak lanjut tentang penelitian yang kita teliti. Mengapa? Karena yang kita teliti itu subjeknya pun terbatas, kemudian materinya dan medianya pun itu juga spesifik, hanya terkhusus untuk YouTube saja. Jadi mungkin peneliti itu bisa menggunakan media-media yang lain yang cakupannya itu luas dan itu bisa lebih menjelaskan lagi tentang information sheet dengan menggunakan media-media yang lain. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.